Halo semuanya, thank you banget sudah menyempatkan waktunya di Extended Review ketiga kali ini. Extended Review adalah kolektif group study based di Indonesia, mengumpulkan cross-disciplinary practitioner untuk saling terkoneksi dan berdiskusi, membahas suatu topik, ideas, project, approach, and even peristiwa atau kesulitan di tengah industri. Topik hari ini berjudul Audiovisual Composition akan disampaikan oleh Ali Aska, yang juga seniman dan juga sound designer dari Jogja, dan juga Firman atau yang biasa kita kenal dengan Mike Class. Dia adalah artis dan juga live products dari Bandung. Oke, itu sih si mungkin pertama-tama kita akan mendengarkan sedikit pemaparan tentang sound, deep listening, dan anything in between dari Aska, lalu akan dilanjutkan dengan workshop dari Mike Class. Mungkin nanti dari masing-masing pembicara atau pemateri hari ini bisa memperkenalkan dirinya dulu sebelum masuk ke materinya masing-masing. Boleh Aska, bisa dimulai dari materi hari ini. Teman-teman, suaraku terdengar aman ya, jelas ya? Aman, kecil sedikit sih, tapi nggak apa. Oke. Halo. Oke, perkenalkan, namaku Asa. Kalau secara kerjaan saat ini, aku kerja sebagai sound designer sama sebagai sound recordist. Ya, kalau secara praktik artistik, aku mostly banyak ngerjain karya-karya musik, terus habis itu kadang bikin video art juga gitu. Terus apa lagi ya? Ya, sama iya itu sih. Aska juga aktif di algoritma ya? Ya, aku sempat menginisiasi apa namanya Paguyuban Algoritma Indonesia, salah satu inisiatornya sama teman-teman. Ya, sama, itu sih. Taman teka-teki juga gitu sih. Ya, taman kata-kata juga. Terus habis itu kata-kata sorry. Ya, taman kata-kata. Terus sama oh ya, untuk praktikum sendiri aku sebenarnya banyak kerja di film, teater sama ya musik itu sih. Anything in between itu. Ya, oke sih. Mulai presentasi dulu kali ya, Pak ya? Mungkin ya? Gas. Boleh ya? Boleh ya? Oke, bentar aku siapin dulu. Oke. Oke. Aku share screen ya. Bukan share screen dulu. Bentar. Oke. Oke, udah kelihatan belum ya teman-teman? Aman, masuk. Oke, aman. Oke, sebenarnya di sini aku mungkin akan sedikit sharing tentang apa sih sebenarnya tentang sound design terutama di pekerjaanku, dan itu sebenarnya nanti akan bisa teman-teman approach setelah bersama Mas Risman menggunakan metode live coding gitu. Untuk sepengenalan sedikit, sound itu adalah sebenarnya sebuah getaran yang merambat di satu medium, yang mana itu bisa aja medium udara, benda padat ataupun benda cair gitu. Nah, di sound itu yang jelas ya ada beberapa parameter lah yang bisa kita kulik nanti. Nah, kalau tentang sound design sendiri itu sebenarnya dia adalah sebuah praktik seni yang menciptakan sebuah soundtrack untuk kebutuhan apapun. Jadi nggak selalu apa ya, misal bisa aja itu bekerja di konteks musik, terutama untuk kalau konteks musik biasanya masuk di pemilihan instrumen, terus habis itu pemilihan mungkin pemilihan warna dari satu
satu elemen bunyi gitu yang akan dihadirkan, atau mungkin secara komposisi bisa jadi di pembentukan kayak akordnya misalkan, atau pembentukan melodi. Sebenarnya itu juga bisa masuk di ranah sound design juga. Nah, sementara apa namanya di sound sendiri itu ada beberapa parameter persepsi yang bisa kita mainkan gitu. Yang itu adalah pitch, yang itu tinggi rendahnya nada, tinggi rendahnya suara. Lalu ada durasi itu ya sama kita ada satu sumber bunyi gitu, bunyinya berapa lama tak gitu. Terus ada loudness tuh ya seperti yang kayak kecil rendahnya suara kayak volume gitu, kayak gini, terus harusnya mendekat semakin kencang gitu. Terus ada timbre itu warna suara, misalkan kayak suara piano itu akan berbeda dengan suara gitar. Begitupun juga kayak misalkan suara vokalku itu akan juga berbeda dengan suara vokal manusia yang lainnya gitu misalkan. Lalu ada tekstur tuh lebih kayak gimana ya menjelaskannya ya, kayak semacam ada satu yang bisa apa namanya membedakan gitu. Oh iya, gimana Bay? Di slideshow. Oh slideshow kenapa? Oh oke sorry. Di full screen. Aman. Oke. Sorry. Nah, Anda. Sorry. Thank you Bay udah diingetin. Aku lanjut ya. Gas. Oke. Terus habis itu ada tadi sampai di tekstur tuh semisal kayak hampir mepet kayak timbre sih sebenarnya. Tekstur tuh kayak misalkan kayak suara yang serak gitu, dia ada kayak suara yang kayak ada basahnya gitu, ada satu karakter. Terus termasuk juga kayak tekstur ketika tinggal di ketika kita ada di lokasi tertentu, misalkan ketika kita ada di suatu perkotaan gitu, tekstur suaranya akan lebih baik didominasi dengan suara kebisingan kendaraan, lalu hiruk pikuk orang bekerja, saya lalu lintas gitu. Terus habis itu apalagi ya terus habis itu kalau misalkan yang di lingkungan desa gitu, itu akan lebih banyak didominasi suara mungkin bisa kalau misalnya secara sederhana itu adalah suasana burung-burung yang atau serangga yang ada di sekitar gitu, dan ya sejenisnya. Lalu ada spatial localization. Spatial localization tuh sebenarnya placement bunyinya itu akan ditaruh di mana. Terutama kalau misalkan di device yang ada yang kita punya gitu, misalkan stereo system, kita bisa naruh sumber bunyi itu ada di kanan atau di kiri. Kalau misalkan contoh yang lebih besar lagi, ketika kita di bioskop di sistem surround gitu, kita bisa naruh sumber bunyi itu di beberapa titik tertentu gitu. Bisa jadi depan agak ke kiri ataupun di belakang kita kayak gitu. Itu spatial localization. Kayak gitu untuk parameter persepsi. Nah, untuk bisa mendapatkan sound design yang bagus, itu paling nggak kita harus tahu tentang good sound production. Nah, good sound production itu seperti apa sih? Yang jelas semua berawal dari input. Gimana kita meng-capture sumber bunyinya itu. Kayak apa namanya? Kalau misalkan meng-cap sumber bunyi itu paling enggak kita bisa mendapatkan apa ya? Kejelasan dari situ, kejernihan dari sumber bunyi itu, dari situ secara quality apa namanya? Ya pastinya akan ditentukan dengan device yang kita gunakan gitu. Tapi paling enggak kalau misalkan seminimal mungkin kalau misalkan yang dipunya adalah device rekamnya adalah misal mobile device kayak handphone gitu, at least kita tahu parameter apa sih yang bisa kita capai untuk bisa jadi kayak kita tahu apa batasan-batasan apa yang bisa mencapai kayak untuk mencapai sumber suara yang clear dan juga clarity itu tadi. Lalu di sound processing-nya itu nanti setelah dari sound processing itu nanti kita akan mengotak-atik dengan berbagai macam efek yang ya itu sebenarnya bisa tergantung dengan kebutuhan lagi-lagi kayak
Kalau misalkan mau sekalian yang fantasi, ya bisa kita olah yang emang kayak sangat ya sesuai imajinasi kita gitu. Atau dikasih kayak misalkan sangat suaranya sangat reverb banget atau kayak semacam mau desain kayak di Goa gitu. Kayak itu bisa dicapai di sound processing misal kayak gitu. Lalu nanti output sendiri nanti itu kan bisa bisa kita nanti akan disajikan di mana gitu, misalkan output itu misalkan ketika didengarkan di HP gitu atau menggunakan earphone, terus habis itu apa namanya ditaruh di sistem-sistem yang besar misalkan, itu nanti apa ya, paling enggak kita tahu kalau hasil sound design yang kita buat atau bunyi atau musik yang kita buat itu bisa kompatibel di segala macam device gitu misalkan, kayak gitu kurang lebih logikanya. Nah, ini tadi yang aku maksud clean clear yang tentang clean clear clarity, itu tadi yang udah aku sebutin tentang apa namanya sebuah capaian yang kita dapat mengcapture sumber bunyi, pastikan itu clean, clear, dan clarity. Clean itu lebih kayak ya itu tadi apa, sumber bunyinya itu bersih, bersih itu dalam tanda kutip dia juga clear nantinya. Clear itu juga termasuk jelas paling enggak, dan juga sesuai konteks lokasi pastinya. Lalu habis itu ada clarity. Clarity itu lebih kayak kejelasan dan kejernihan bunyinya gitu, kayak semua apa namanya semua apa ya, semua informasi dari frekuensi itu didapatkan dengan ya jernih, kita bisa lihat, bisa dengar secara detail gitu, kayak gitu kurang lebih penjelasannya. Terus oh iya, ini masih berhubungan dengan pengcapturean itu tadi. Mengcapture ini kalau kita berbicara soal apa namanya, soal menangkap sumber bunyi menggunakan mikrofon, yang itu adalah kita tangkap dari sumber akustik. Jenis mikrofon tuh ada, kalau dibagi dari polar pattern tuh pattern dari dia ini ya, apa, kutub penangkapannya. Jadi itu ada omnidirectional yang dia bisa menangkap 360 derajat di sekitarnya. Lalu ada subcardioid yang agak ini, yang belakang nggak begitu, tapi lebih dominan di depan. Lalu ada cardioid yang dia kayak bentuk hati klik, supercardioid ya ini begitu selanjutnya. Dan ini menentukan, bukan apa ya, kayak menentukan objek-objek apa yang kita capture dan metode apa yang, kondisi apa yang kita bisa pakai untuk mengcapture satu sumber bunyi gitu. Misalkan ketika kita misalkan di depan, misalkan untuk contohnya misalkan aku butuh secara keseluruhan, mungkin aku akan menggunakan omnidirectional gitu untuk bisa menangkap seluruh suasana dari satu ruangan tertentu. Dan kalau misalkan apa namanya aku membutuhkan satu, misalkan lagi merekam instrumen gitu, dan aku butuh detail dari semua apa namanya pergerakan dari playernya gitu, mungkin aku akan menggunakan subcardioid karena dia akan agak lebih lebar di depan gitu, dan juga dia juga menangkap sedikit di belakang itu reverbnya gitu, pantulan bunyi dari instrumen itu tadi. Kalau misalkan butuh sesuatu yang fokus, misalkan ketika kita mengcapture orang lagi ngomong di depan kamera gitu, dan biar mic-nya juga nggak terlalu, biar mic-nya nggak kelihatan gitu, mungkin akan memilih shotgun untuk bisa aku apa namanya aku tembakkan apa todong mic-nya itu ke ya dekat dengan sumber bunyinya, lalu apa namanya akan mengcapture fokus di depannya gitu. Lebih gitu. Nah, gambarnya kayak gini sih untuk apa penangkapan apa ya ketika situasi menangkap dengan mic dengan polar pattern kayak gini situasinya. Kurang lebihnya gitu. Nah, setelah kita jadi membahas sedikit tentang sound design, kita coba inilah apa namanya exercising gitu. Ketika kita apa namanya coba kalau kita misalkan melihat dari gambar ini, kira-kira apa yang ada di bayangan teman-teman gitu untuk satu situasi ini gitu. Barangkali ada yang mau coba, mau ini.
Gak ada. Udah. Suara azan. Oh iya, itu yang paling dekat sih karena ya Maghrib. yoi maghrib bisa. Tapi itu Nah, siang. iya tapi itu siang sayangnya. Kalau siang mungkin bisa jadi kalau misalkan konteksnya adalah di kota gitu, dia akan banyak dengan apa namanya dengan aktivitas manusia gitu, dan mungkin akan sedikit suara burung yang mungkin tenggelam dengan suara apa namanya suara lalu lalang kendaraan atau aktivitas manusia gitu. Nah, jadi ini kita sekarang mencoba mengenal lingkungan kita, misalnya bunyi sekitar kita yang itu adalah soundscape. Kalau secara definisi soundscape itu adalah acoustic environment as perceived by human yang ditangkap oleh manusia di satu konteks. Jadi misalkan konteks ini bisa aja konteks ruang dan waktu. Misalkan ketika kita berdiri di satu desa gitu, di desa itu ada apa aja sih aktivitasnya, misalkan gini, misalkan kita lagi di satu situ ada petani yang lagi membajak sawah menggunakan traktor gitu. Di situ kita situasinya bisa kita bedah tuh di situ ada bunyinya, ada apa aja sumber bunyinya. Nah, jadi untuk memahami soundscape tuh kita bisa ngebedah jadi kategori tiga kategori sumber bunyinya, yang mana itu ada biofoni, geofoni, dan androfoni. Nah, kalau biofoni sendiri itu lebih kayak ke apa namanya, lebih banyak dibuat bunyi-bunyi kayak dari makhluk-makhluk biologi, kayak makhluk-makhluk biologis, contohnya kayak hewan, terus habis itu serangga, burung, dan kawan-kawannya, ya itu. Lalu ada geofoni. Geofoni itu lebih kayak aktivitas dari alam itu sendiri. Kayak misalkan suara angin. Terus habis itu kayak misalkan ketika situasinya lagi ada gempa gitu. Misalkan getaran tanah itu termasuk juga. Lalu habis itu apa namanya batu-batu yang apa namanya bergeser gitu, yang menggelinding, itu juga termasuk geofoni. Lalu antrofoni itu udah masuk ke kegiatan apa sumber bubunyian yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Kayak contoh misalkan ketika kita menggunakan kendaraan, lalu habis itu apa namanya suara yang keluar dari device kita, kayak semacam kayak gitu. Itu sih. Nah, ini ada lagi nih. Ini adalah satu gambar yang bisa teman-teman dengar lah, yaitu konvoi partai dengan apa yang dipenuhi dengan apa namanya burung-burungan knalpot dari RX King gitu. Nah, lebih kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya poin apa sih yang sebenarnya bisa, yang mungkin dibutuhkan secara basic ya untuk menjadi sound designer, yaitu adalah kita paling nggak mendengarkan, karena akan berbeda dengan mendengar. Hear, not hear itu nggak sama dengan listen gitu. Hear itu akan lebih aktif. Maksudnya aktif itu dalam tanda kutip kita mencoba ya paying attention to detail setiap peristiwa bunyi sekitar kita gitu. Sementara kalau listen itu hanya kayak sekedar ya udah dengar aja gitu, lewat, dan hanya sekedar menjadi ambience yang kita nggak akan, maksudnya tidak ternotis gitu akhirnya. Begitu sih. Terus ya ini terkait dengan persepsi yang sebenarnya akan yang diperhatikan mungkin di parameter-parameter yang dirasakan oleh para pendengar, yang bisa dibagi jadi ada sound engineer, acoustic engineer, sound artist, dan public. Ini aku ambil dari screenshot dari salah satu postingannya dari Rekam Bergerak. Nah, ketika kita berbicara perspektif dari sound engineer, untuk memperhatikan sound engineer itu lebih banyak memperhatikan di sound quality measure-nya, yang mana dia akan lebih banyak membicarakan memperhatikan di parameter loudness, amplitude, lalu ada tonality, frekuensi, pleasantness, kenyamanan, sharpness, roughness, fluctuation, modulation, octave, critical band. Lalu acoustic engineer akan lebih
banyak bekerja dengan acoustic engineer itu lebih banyak kayak pekerjaan yang ini loh apa namanya mendesain tata akustik suatu ruang gitu. Kayak misalkan menata satu konser hall gitu, yang akan dia perhatikan adalah gimana sih kalau misalkan ada satu suara yang loud gitu di apa namanya dihasilkan apa diproyeksikan di ruangan itu misalkan. Lalu ada sound level juga. Lalu tonality itu lebih kayak apa ya? Sebenarnya agak sama mirip-mirip kayak pembagian frekuensi gitu. Tonal balance, tonal itu lebih kayak ya tone dari satu suara gitu misalkan. Yang mana itu akan berkaitan dengan frekuensi. Nah, berbeda dengan sound artist atau musician, dia akan sebenarnya ada sama kesamaan dengan sound engineer ataupun acoustic engineer di ranah engineer, tapi dia lebih akan berfokus pada produksi suaranya itu, parameter-parameter persepsi kayak misalkan yang udah disebutkan tadi ada pitch, timbre, harmoni, sharpness juga ada. Lalu disonan dan konsonan. Disonan konsonan tuh kayak lebih kayak selisih antara harmoni tertentu gitu loh. Kalau disonan tuh kayak lebih ada satu harmoni tuh yang kayak terdengarnya kayak sangat mepet banget. Terus kayak kesannya tuh terdengar agak kurang nyaman. Lalu konsonan tuh ada satu bunyi dengan harmonik yang sama dan itu dimainkan secara bersamaan atau mungkin dimainkan secara terpisah gitu. Nah, untuk publik sendiri penangkapannya dia yang jelas tidak akan memperhatikan elemen-elemen apa maksudnya akan berbeda sekali dengan apa namanya yang 3 profesi yang sebelumnya. Publik tuh ini yang secara analisanya lebih banyak memperhatikan dan aku juga merefleksikan ke apa ke kebiasaan dengarku juga gitu. Ketika aku menjadi sebuah apa namanya sebuah publik yang menonton satu pertunjukan atau misalkan menikmati satu film gitu misalkan, aku lebih banyak apa ya menangkap kesan-kesan kayak tekstur bunyi yang dihasilkan itu seperti apa gitu, kayak apa namanya kayak ada satu hal yang aku perhatikan di situ, terus ada rawness, smooth, kayak kadang ketika kita mendengar satu bagian tertentu yang ada kita ngerasa nggak nyaman, itu ada satu elemen yang kita membuat kayak ini kasar banget soundnya gitu. Smooth, startle effect, emotion juga akan lebih banyak bermain juga di audience gitu. Stress and seriously itu juga hampir mirip kayak emotion gitu. Annoyance, anger, peace, tranquility, information itu. Terus udah sih itu. Thank you. Gimana ya? Betul, kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Aska boleh banget. Sama Firman juga boleh kalau mau ada tanggapan tentang materi barusan. Mungkin lebih ke ngobrol aja kali ya. Nah, sebenarnya ada satu ini sih aku pertanyaan sih buat Firman juga sih sebenarnya. Kan tadi ada pembicaraan tentang bioponi, geoponi, dan antroponi kan ya. Maksudnya soundscape itu ada beberapa mungkin bahasanya mungkin subjeknya itu dipisah dalam beberapa istilah gitu. Nah terus mungkin melihat sekarang ya orang kan sekarang perkembangan musik ambient atau apa dan lain-lain kan mulai bisa dibilang mulai pop lah. Mungkin beberapa orang mulai banyak yang mendengarkan suara-suara seperti itu gitu. Aku cuma kepikiran apa sih sebenarnya yang membedakan misalnya ada tukang lagi motong besi gitu di mesinnya gitu. For some people itu kayak suara fisik aja, tapi buat beberapa orang itu nganggap ini suaranya musik eksperimental nih gitu. Nah, aku coba pertanyaan aku apa ya, penasaran aja sih buat musisi yang hari ini kita undang. Batas apa sih yang membedakan ketika suara environment itu disebut art dan ketika suara itu kapan dia disebut art, kapan dia disebut itu hanya suara environment biasa. Itu aja sih.
Mas Aska dulu apa aku dulu? Kamu dulu Boleh ya, Mas. sih. Boleh. Masalah Gas. Kayak sebenarnya gini, kayak kita berbicara pada suatu kayak ada quote yang lumayan nyentil gitu, kayak dan menarik aja gitu kan. Dan bilang kayak yang membedakan antara sound art dan noise itu adalah kayak apa pendanaan dari aku tahu lagi itu. ya, itu kan kayak itu lucu aja. Jadi kayak mungkin banyaknya kayak mengenai konteks lah yang sampai kayak apa yang dibawa dan apa yang digagas secara apa yang ditimbulkan perasaan apa yang ditimbulkan oleh mendengarkan itu. Terus kayak ya terlebih mungkin kayak ada singgungan antara ya relasi lain semacamnya, misalnya relasi kuasa lain semacamnya, kayak ya selalu terjadi kayak hal kayak gitu sih. Jadi kayak dan banyak banget sih kayak misalnya kayak ke galeri denger noise terus kayak wah ini sound art, terus kayak ya bisa persepsi punya persepsi itu nggak salah, cuman kayak ya noise tetap noise aja gitu. Kayak banyak hal yang apa ya kayak polarisasinya bener yang gini banget gitu, kayak ada yang aneh banget gitu, tapi ya persepsi masing-masing sih ngomongin noise dan semacamnya gitu sih, nggak ada batasannya sih kayaknya menurutku. Batasannya sebenarnya tipis sih kalau menurutku ya, antara ketika kita berbicara ambience, ketika musik ambience yang emang didesain sebagai musik ambience. Aku jadi inget sih ini satu kutipannya dari Brian Eno gitu, ketika membicarakan soal musik ambience. Kalau nggak salah Brian Eno pernah bilang musik ambience tuh dia sifatnya itu harus bisa kalau orang hanya mendengar aja itu ya udah orang akan cuek gitu. Tetapi ketika kita duduk dan fokus mendengarkan, dia bisa memperhatikan ada satu detail tertentu yang mungkin tidak didengar oleh orang-orang lain. Kayak tadi misalkan yang tadi dari ketika kita menggunakan dengan aktivitas mendengarkan dan mendengar, itu pasti akan berbeda banget. Mendengarkan pasti kita akan lebih jauh paying attention to detail gitu. Dan juga ketika mendengar ya udah akan akhirnya lewat aja gitu. Nah, kalau misalkan berbicara dengan ambience dan lalu membedakan antara musik ambience yang memang didesain, lalu habis itu ada suara misalkan pembandingnya adalah suara tukang yang lagi beraktivitas, itu ya kita bisa aja kok menganggap aktivitas pertukangan itu adalah sebuah pertunjukan musik keseharian. Mungkin apa yang terjadi fenomena bunyi yang emang mungkin terjadi konteksnya adalah di Indonesia gitu. Nggak tahu kalau misalkan di konteks negara Asia Tenggara yang lainnya ya. Cuman ya itu akhirnya jadi satu bentuk performativitas warga gitu. Yang ya bisa jadi itu adalah cara kita cara kita kultur bunyi yang sedang berlangsung di sini gitu. Kayak gitu sih. Dan juga kalau misalkan kita berbicara soal musik noise juga misalkan nih. Musik noise juga menarik juga sebenarnya kalau misalkan kita ngobrolin. Noise kan sebenarnya adalah satu gangguan yang emang nggak kita inginkan sebenarnya. Tetapi di satu sisi ketika kita memperhatikan musik noise tuh ya kadang kita juga enjoy aja gitu. Bagi orang lain bisa aja itu apaan sih? Gimana ya? Lebih gitu sih sebenarnya. Kembali lagi ke, kalau aku sih tak balikin lagi ke perspektif antara mendengar dan mendengarkan lagi sebenarnya. Anggapan kita kayak gitu. Gitu. Itu tentang deep listening ya, Cak? Kalau nggak salah kan waktu kita ngobrol waktu itu. Iya, lebih ke deep listening sebenarnya. Deep listening. Dan tergantung kita persepsinya, kita menganggap itu apa gitu. Oh, sama satu lagi sih, ketika kita ketika kita menganggap sebuah itu adalah satu komposisi yang emang berbentuk karya seni misalkan, ya karya seni pastinya ada gagasan tertentu yang diberikan oleh satu kreatornya gitu. Gagasan tertentu nggak harus muluk-muluk ya, maksudnya nggak harus muluk-muluk masalah isu wacana yang akan berlangsung itu, baik itu secara sosial atau ekonomi, bisa aja itu hanya bersifat teknis gitu, wacana-wacana kayak gitu. Apa yang ingin dia explore di situ misalkan.
Tetapi kalau ketika kita berbicara ambience yang ada sekitar kita, dia nggak punya konteks wacana menurutku. Dia hanya punya konteks ruang dan waktu sama peristiwa momentum. Itu sih. Ini penambahan yang dari aku tadi. Tapi bisa nggak sih kayak suatu sound itu keluar dari konteks yang dia, misalnya sebagai sound designer yang tadi gambar masjid dengan toanya gitu. Pernah nggak sih kayak dapet project kayak misalnya suaranya ini harus nggak ada hubungan sama si gambarnya misalnya gitu, tanpa ada konteks yang tadi itu kan, tadi kan berdasarkan konteks, terus background landscape masyarakatnya, ya apa yang bisa membedakan dari musik eksperimental dan art tadi kan. Nah, kepikiran pernah nggak sih kayak dapet project yang di situ justru suaranya harus mampu lebih dari konteksnya, misalnya suara ini ternyata bisa gambarin misalnya gimana ya, kayak adegan lagi memasak gitu misalnya, tapi ternyata itu harus bikin penonton sedih, padahal itu adegannya cuma suara masak misalnya, atau kayak gitu-gitu sih. Maksudnya gimana sih biasanya kalau dapat arahan atau permintaan klien yang kayak gitu misalnya, pernah nggak sih kayak gitu mengeluarkan suara dari konteks si suara itu lagi kerjain gitu, paham nggak? Pertanyaannya nggak susah gitu. Iya, paham. Tapi kalau kayak dikeluarin konteksnya gitu bisa aja. Ini jatuhnya kayak sound meme gitu sih sebenarnya. Ketika peristiwanya sebenarnya apa, tetapi itu ditwist jadi sesuatu apa gitu. Misalkan aku lupa ada apa ya yang terakhir aku lihat tuh ya. Oh, ini misalkan aduh aku lupa lagi. Tapi kayaknya ini sering ini kok. Wayahe. Aku pernah dengar ada satu sound meme yang emang ini yang aku paling teringat sih. Ada satu sound yang orang ngomong wayahe itu tuh sebenarnya kan sumbernya kan dari ini ya, dari apa namanya, ada satu video tukang somai gitu lagi mau putar balik gitu, anunya dagangannya jatuh dia gitu. Terus habis itu tuh akhirnya di sound itu dilepas, terus habis itu ditaruh di ini ditaruh di di kayak untuk kayak jadi kayak satu sound yang emang jadi kayak kayak semacam shitpost gitu, postingan-postingan yang ada di internet yang akhirnya itu jadi kayak konteksnya bisa berubah gitu. Konteksnya jadinya kayak misalkan wayahe itu bisa jadi kayak satu ajakan untuk mau kayak kemana gitu, atau jadi ada satu ajakan buat nongkrong. Misalkan yang paling deket misalkan ini deh inget sih ini pas waktu ada satu postingan di Twitter gitu yang ada fotonya Prabowo, terus ada tulisannya keluar yang apa aja yang telah dia lakuin. Terus ada satu lagu Jepang yang emang kayak terdengar sangat kawaii banget, lucu banget ya, gitu. Itu kan jadi kayak konteksnya digeser gitu dari lagunya itu. Aku belum pernah sih kalau mendapatkan pekerjaan kayak gitu, tapi aku sering mengamati kayak gitu. Pengamatan kayak gitu kalau ketika dibuat konteksnya dibuat keluar gitu sih. Teman-teman boleh nanya kalau ada yang mau pertanyaan tentang sebelum kita lanjut ke workshop dari Mas Firman. Sebenarnya dari konteks pengembangan tadi sebenarnya nanti kita bakal juga ngelihat gimana sound sebenarnya juga bisa berintegrasi dengan visual mungkin ya. Nanti kita bisa lihat di workshop setelah ini. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oh boleh, Mas Luis. Oke.
Masih Masih di mute, Mas? Mas. Sorry. Aku sorry tadi agak telat juga joinnya. Sebenarnya mungkin yang aku kepo itu di musik sendiri itu eh, kalau dalam hal mixing gitu ya. Kayak mixing di musik itu eh, sebagai orang yang nggak peka gitu telinganya itu dia itu apa aja sih yang menurut Mas Hatta sama Mas Niklas ini challenge challenge dan apa yang mudah dan apa yang sulit gitu. Karena kalau misalnya di gambar gitu, misalnya aku itu kan mixing, mengkomposisikan gambar itu kan sebenarnya lebih kayak ke bisa areal gitu ya, Betul. bawah kiri kanan gitu. Cuman kalau Ya. aku mikir, kan aku bukan orang audio gitu ya, aku mikirin audio tuh, oh berarti apakah kayak itu ya, kayak bass sama treble-nya gitu. Tapi apalagi sih gitu, kayak kalau di suara sendiri tuh apa yang mempengaruhi kita dalam mixing dan apa aja faktor yang biasanya diambil sama komposer itu untuk membuat sesuatu yang enak gitu. Karena aku biasanya kalau dengerin lagu enak tapi nggak ngerti gitu, nggak ngerti isinya. Nah, Oke, menarik. apa mau Mas Aska dulu apa aku dulu? Kalau Mas Aska dulu atau mau aku dulu jawabnya? Bebas sih. Oke. Ya udah sih, mungkin sepengetahuanku dari misalnya kayak mixing mastering sendiri, kayak elemen utama untuk kayak mixing kan sebenarnya basicnya untuk menggabungkan sebuah banyak instrumen dan semacamnya kayak dijadiin satu, kayak udah basicnya udah jadi apa yang udah kita pengen dengar, elemen utama apa instrumen yang kita pengen dengar gitu udah fixnya di situ gitu di mixing mastering itu. Jadi kayak sebenarnya mixing, elemen utama buat mixing adalah ya ngatur volume, terus kayak apa aja yang pengen ditonjolkan, apa aja yang misalnya kayak instrumen yang merasa kita kayak aku penting banget nih instrumen ini buat kayak ditonjolin buat ngerubah emosi atau apa. Jadi ya udah sebenarnya kayak basicnya adalah yang ngatur komposisi volume gitu setauku gitu. Kayak ya mixingnya fokus pada volume dan apa aja yang pengaruhi, misalnya dari segi artistik yang kayak oh ini yang penting, ini yang kayak bisa bukan diabaikan, kayak cuman jadi jadi layer keberapa gitu sih. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Mixing itu sebenarnya adalah ya kita mencampur semua elemen yang kita dapatkan gitu. Tetapi kalau kalau aku mungkin bisa menambahkan sebenarnya mixing itu juga part of dari komposisi gitu sebenarnya. Yang mana misalkan kita bisa ngatur nih, bisa satu suara instrumen tertentu yang mau kita tonjolin, habis itu perlahan-lahan suara instrumen yang mau kita tonjolkan itu mau di kayak perlahan-lahan mau dibuat dibuat kayak tenggelam dengan semua instrumen yang ada gitu, misalkan kayak bisa, jadi kayak bisa aja ya, ketika berbicara aku ketika memixing sebuah film gitu, treatmentku ini sih aku juga menyusun sebuah dramatik juga gitu di mixing, kayak untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu sih sebenarnya. Tapi kalau apa ya, iya tadi basicnya saya balancing juga, tapi juga di aku sendiri dan sebagai juga misalkan ketika aku sebagai sound engineer yang emang memixing sebuah satu lagu atau komposisi audiovisual gitu, aku juga akan memperhatikan ini sih kenyamanan ke telinga yang akan mendengar. Paling nggak pertama di telingaku dulu gitu, lalu habis itu bisa jadi ke telinga orang, ke telinga kedua gitu, yang mana mungkin temanku yang nyanyikan gitu. Itu sih sebenarnya yang ditambahkan tentang masalah apa ya, kayak
ini enak gak sih ketika didengarkan di telinga manusia, terutama juga apa namanya kayak termasuk juga apa namanya memperhatikan apa ya loudness juga termasuk, karena kan kalau misalkan berbicara musik zaman sekarang kan udah pakai digital juga kan, maksudnya digital dia juga punya apa satu peak tertentu yang emang dia ada headroomnya, nggak ada batu, yang mana kita harus kayak ada kompensasi tertentu gitu ketika kita merilis sebuah lagu di kayak misalkan Spotify, dia punya batas tertentu loudness-nya kalau nggak salah ya ini istilah teknis sih minus 14 LUFS gitu ya, paling nggak kita gimana caranya kita mencapai minus 14 LUFS itu tetapi nggak yang sampai suaranya itu nggak yang apa ya, meskipun kita mau kejar lebih dari itu sedikit paling nggak dengar di telinga kayak gitu sih, kurang lebih gitu ya. Cukup Mas Luis. Nah, sebenarnya arah pertanyaan itu tuh pas setelah mixing. Nah, itu kan berarti kan tentunya kalau dari yang ku tangkap tadi kan berarti sama ya sebenarnya kayak seperti orang fotografi juga. Maksudnya ujung-ujungnya kita membuat dunia sendiri yang indah untuk didengar gitu. Nah, kalau di alam sendiri itu kan kayak mixingnya terjadi secara natural gitu ya, kayak mobil lewat dia misalnya panning gitu kan, terus ada suara burung dan angin dan segala macam secara natural di mixing sendiri. Nah, menurutku itu tanggapannya Mas Asa sama Wisman juga apa sih kayak tentang mixing yang tadi yang balik lagi ke orang stitching di Instagram itu loh. Karena itu sebenarnya kayak semi natural tapi kan mixingnya kadang amburadul ya, kayak meme-meme yang langsung dikasih suara atau gitu kan. Terus sebenarnya kayak itu di telinga itu kayak semi natural tapi juga ya artifisial gitu. Kayak, menurut kalian apa gimana gitu? Gimana ya? Nggak tahu sih. Sorry tadi aku agak kurang nangkep tadi. Maksudnya gimana nih? Kan kalau misalkan saat suara yang nature emang udah ke mixing secara ini maksudnya emang hakikatnya kodratnya seperti itu gitu kan tadi kan. Lalu Iya. habis itu Jadi, ada kan kalau memang seorang komposer kan pasti memixing dengan baik gitu loh. Nah, kemudian kalau alam sendiri secara natural mixingnya baik dengan sendirinya. Nah, menurutku yang lucu itu ada hal yang natural sebetulnya, tapi itu loh dengan mixing di sosial media dengan tahu kan reels kalau di stitching yang kayak tadi tuh yang suara anim terus digabung sama politician atau apa terus digabung-gabung dipotong. Itu kan sebenarnya nggak apa ya teknis banget gitu loh, tapi bisa tetap terdengar oke-oke aja, bahkan orang suka mungkin gitu loh. Ada apa tanggapannya apa tentang itu gitu loh. Kalau aku sih sebenarnya menanggapi itu aku sih jujur aku kadang enjoy dengan ini dengan konten-konten kayak gitu kayak anjir, tapi aku juga sadar kalau itu sebenarnya nggak sehat juga gitu untuk kesehatan apa ya namanya kesehatan telinga gitu. Karena aku nggak tahu ya, karena aku ngerasa kayak konten-konten reels di Instagram gitu rasanya kayak loudness-nya sangat loud banget, sangat kayak apa ya mencuri perhatian. Aku nggak tahu apakah mungkin ini bisa jadi apa namanya satu culture sendiri yang emang kita dipaksa untuk apa namanya menonton konten yang ada di situ. Maksudnya jadi kayak apa ya? Kita di drive oleh satu apa ya kayak kalau merhatiin sih kayak hasil bunyi yang ada di sosial media itu pasti akan naik volumenya. Aku rasanya gitu. Jadi kayak mengundang atensi. Kayak gitu sih kalau iya, ada yang juga aku. tuh Mas yang ngagetin yang sengaja itu loh, yang jadi dari mulai itu sebenarnya clipping gitu langsung. Iya. Itu yang meme yang ini kan yang tiba-tiba apa ada suaranya distort banget itu gak sih? Ya kayak gitu sih. Kalau aku tanggapan kayak gitu ya. Kayak jadi kayak seeking attention jadinya. Kalau aku gitu. Gak tahu kalau Mas Isman gimana? Soalnya equivalentnya apa?
equivalentnya di aku itu kayak yang desain banner atau bungkus keripik itu loh, yang fontnya 10 warna-warni, ya kan? Iya iya iya. Ya benar sih, kayak Gitu, benar mungkin benar. jatuhnya setiap sound Kalau engineer juga punya style masing-masing. Misalnya kayak setiap sound engineer tuh punya kayak aku yang kayak warm banget, ada yang tight banget dan semacamnya. Jadi kayak setiap ya aku ngerasanya kayak setiap sound engineer kayak artis juga buat kayak aku punya selera aku yang kayak gini gitu. Jadi setiap sound engineer juga taste yang kayak ini kayaknya enak banget buat dimainin hal ya gitu yang kencang-kencang gitu sih. oke, makasih. Menjawab kan. Gitu. Terima kasih. Thank you Mas Marcelino. Mungkin kita mulai kali ya Mas Hikman untuk workshop codingnya. Oke. Di workshop coding terus jadi mungkin pertama-tama perkenalkan, nama aku Firman Syahrisman atau PM Class, tapi biasanya dipanggil Mamen sih sebenarnya. Mamen aja kalau misalnya ketemu atau di mana. Aku aku seorang live coder, seorang ya produser juga. Terus mungkin ya berapa kali mengerjakan project tentang 3D dan semacamnya juga. Untuk kalau sekarang mungkin aku kerja sebenarnya jadi web dev juga, jadi web developer juga, jadi ya kayak gitu-gitulah. Kali ini mungkin aku mau berterima kasih dulu buat extended review yang telah menyediakan ruang buat kayak berbagi hal-hal baru, misalnya kayak berbagi, mungkin bukan berbagi, maksudnya share ya, berbagi tentang ya banyak ilmu yang aku rasa kayak aku mungkin masuk terakhir kayak wah seru banget gitu, kayak ngumpul dalam satu komunitas yang kayak wah progresif aja gitu ngomongin sesuatu, jadi kayak wah ini ya terima kasih aja udah menyediakan ruang ini extended review. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang udah datang dan menyediakan bukan kayak meluangkan waktunya untuk hadir dan ikut gabung juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Kayak mungkin kali ini mungkin sebenarnya kayak aku nggak yang kayak workshop, konteks workshop yang dari nol sampai langsung gitu kayak workshop yang kayak harus outputnya sama gitu, mungkin karena waktu ya, kayak keterbatasan waktu dan sebagainya, mungkin aku bakal menunjukkan kayak apa itu live coding platform dan sebagainya. Mungkin aku share screen dulu kali ya. Kita perlu join nggak Mas? Bisa kalian kalau misalnya Mas, Mbak atau ingin join, mungkin bisa langsung ke gibar.cc/playground terus aku ini dulu kali ya, share dulu ini. Bisa di ada pastinya nggak sih, bisa satu server nggak ya Mas Rizwan? Bisa Bisa ya. Kalau misalnya udah join terus ada box gambar gitu di atas ya, langsung diklik aja, terus bisa ada 2 box gitu kayak nama dan nama room, terus namanya bisa kalian pakai pseudonym atau apalah, terserah Mas Mbak sekalian yang mau join ke room itu. Tahu gak kayak mungkin kalau misalnya mungkin ini aku tunjukin aja sih misalnya share screen-nya.
kalau misal terus make sure buat ada box di checklist gitu share editor, dan kalau misalnya pengen chat juga kayak sebenarnya bisa di komen sih sebenarnya kalau pengen communicate di code, cuman kalau misalnya pengen di chat juga bisa apa-apa, kayak di checklist aja dua-duanya atau enggak share editor aja. Oh iya, terus nama ya Allah, lupa lagi, untuk nama roomnya extended review kecil semua, terus extended spasi review kecil semua. Oke, untuk ini sih misalnya kayak buat nge-run code semuanya, itu aku lihat sudah ada. Mantap. Oke, mungkin ini sebenarnya kayak buat nge-run code kalau misalnya di Windows tinggal alt enter, kalau buat di Mac option enter buat nge-running semua kodenya. Kalau misalnya kalian pakai Windows, pakai alt enter. Terus kalau misalnya pengen line by line, kalian bisa cakep. Untuk running line by line code-nya tuh pakai control enter. Buat Mac apa ya, command enter. Lalu kalau misalnya pengen nge-stop kodenya tuh pakai control period buat di Windows, lalu kalau misalnya di Mac tinggal command period juga. Gitu sih. Jadi ya selamat. Jadi mungkin ini salah satunya kayak mungkin aku bakal nunjukin karena apa ya, Giber. Aku sendiri personal kayak aku menggunakan Foxdot kayak Foxdot. Cakep. Maaf banget. Aku ya sebenarnya sederhananya kayak Giber adalah sebuah salah satu platform audio visual live coding di web base dan bisa di running di lokal juga sebenarnya. Dia pakai JS, terus sebenarnya banyak banget ya, kayak anak-anak kayak ada yang pakai Tidal, ada yang mungkin ada Foxdot, ada Sardine, ada Sonic Pi, lain semacamnya. Itu mungkin suara ya, kayak buat visual ada bisa pakai P5 mungkin, atau open processing, layer processing lain semacamnya, atau kayak pakai shader gitu. Banyak banget platform yang kayak bisa diulik. Oke sih, mungkin pertama aku bakal nunjukin dulu kayak gimana sih, gimana sih cara bikin code, bukan sebenarnya bukan bikin code, kayak bikin suara pakai si di library-nya si Giber ini. Jadi kayak tinggal kita masukin instrumennya sama, terus kayak nentuin frekuensinya berapa banyak gitu, kayak kalau misalnya kayak cuma 40 bisa gitu, kayak kedengaran cuman kecil gitu. Jadi sama kayak kayak ngedesain sesuatu juga gitu, kayak ngedesain suara dan sebagainya, kayak sound design dan sebagainya. Untuk ini kayak standar sih atau macam kayak bisa lah. Dan ini salah satu yang menarik sih, kayak kalian bisa bikin berapa banyak kayak notasi yang kayak menumpuk gitu. Kayak, ada nggak suaranya? Maaf kalau kalian dengar. Aku masuk sih. Ada suaranya. Ya, seperti itu sih, kayak stucking gitu suaranya. Lalu mungkin karena buat suara kan butuh kayak notasi, butuh notasi sequence yang kayak berulang gitu, kayak bikin katakanlah komposisi bisa bikin kayak berulang gitu. Kita bikin kayak tinggal kayak sederhana gitu, kayak
pakai notasi sederhana gitu. Ini kayak nunjukin dari 0 sampai 5 gitu. Cakep banget. Nah, lalu bisa juga dibikin randomisasinya juga bareng, misalnya kayak ketika kita masukin randomisasi. Kalau kalian pengen eksperimen lagi, kayak bikin hal-hal yang lebih eksperimen lagi. Oke, paling gitu sih. Udah sederhananya gitu doang sih. Eh, fundamentalnya gitu. Terus kayak mungkin lanjut ke ada si teori roots gitu, kayak teori roots tuh. Ya sebenarnya kalau teori roots sebenarnya kayak root dasar apa ya? Aku lupa lagi sebutannya, Sangat kayak itu mas, apa? kayak apa namanya, case-nya di mana? Iya itu benar, kayak base base suaranya dari mana dan harmonisasinya dari mana gitu loh. Ya kan mungkin lanjut dulu, kayak kita pakai si 4 tuh kayak di atasnya si 3 gitu. Kayak si 3 tuh kayak base-nya base gitu yang paling di tengah. Jadi ya sederhana gitu. Oke, mungkin kayak kita ulang lagi kayak notes plan-nya. Terdengar mungkin lebih kayak beda terasa sih. Terus, mungkin bisa ganti juga pakai minor, apa yang jadi major juga bisa. Oke, sebenarnya gitu sih. Mungkin lanjut dulu kali ya, bikin dan di setiap kayak mungkin di setiap audio live coding platform tuh ada drum machine-nya juga. Jadi kayak kalian bisa bikin drum machine. Ini bikin kick sederhana atau kayak boom. Nah, pen ini sebenarnya base-nya bisa kalian cari di referensinya si Tiber. Jadi kayak bisa pen type drum suara yang kayak gimana, ya bisa dicari di referensinya. Banyak dan lumayan lumayan terus. Jadi kayak nyambungnya, maksudnya kayak uh, apa ya, yang ngedesain sama si Mas, kayak ya sama kayak bikin desain suara. Dan terus kalau buat di Gibber sebenarnya kayak bisa pakai ada dan Tidal, dan salah satunya kenapa Tidal mungkin uh, kenapa Tidal, karena Tidal adalah salah satu, kalau di kalau di forum tuh Tidal salah satu kayak yang reliable buat cycle drum. Jadi kayak ketukannya uh, pas gitu, kayak apa ya, bukan gitu sih, kayak lu, tapi kayak dipakai buat kayak reliable buat bikin drum machine gitu. Jadi ini aja sih bisa pakai sequence-nya Tidal gitu. Kayak tiap kick ada, tiap satu kick ada snare, ada snare itu. Kayak mungkin bisa dikali 2-3 kali kick, atau kayak dicampurin dengan snare sama sama kick, snare sama gitu. Terus ada kayak Rode, kayak kalau misalnya cukup sih. Terus kayak kalau misalnya kalian pengen nambahin scene juga bisa banget ya. Misalnya kita bikin scene, mungkin terdengar kayak basic, kayak mungkin jadi elemen yang nambahin aja gitu. Kayak banyak sih, bisa dicari di referensi ya si user sendiri. Kalau buat di mereka kalau kalian misalnya kayak pakai Foxdot gitu, mungkin aku bisa share sifatnya, karena aku kurang tahu kalau misalnya di sifatnya apa sih karena kalau di Foxdot sebenarnya kayak developernya udah beres dari dulu, ya terbatas dari situ. Lanjut tuh kayak
Oke, mungkin udah belajar, mas kayak udah ada bayangan lah gitu, apa sih kayak kode musik, kayak apa kode musik, terus kayak gimana sih bikinnya, terus apa sih elemen utamanya, sebenarnya kayak gitu basicnya. Mungkin dari segi kayak durasi atau kayak pengen berapa banyak notes yang keluarin apa aja gitu, itu mungkin bisa di selanjutnya, misalnya kayak mungkin next workshop dan sebagainya bisa lebih detail lagi, dan mungkin bisa apa ya, mungkin diberi kesempatan buat sharingnya bareng-bareng gitu, kayak biar kayak inti mungkin apa ya, biar lebih enak juga gitu kalau ngobrol, ada kalau misalnya ada problem atau kayak lain semacamnya lebih cepet juga gitu. Kita lanjut dulu, kita bikin beat. Oke. Oke, kita pakai yang sama tadi. Kedengeran nggak? Kalian mau edit juga nggak apa-apa sih, aman-aman banget. Error. Karena basicnya kayak aku nggak ngerti kayak ini yang ya bisa jadi berapa banyak, dan kayak juga belum kayak di server juga kayaknya dibatasin gitu, jadi mohon maaf, aku lanjut, kira aku potong dulu ya dari. Emang berarti masalah di server ya. Aku kurang ngerti di server gimana. Bentar, coba lihat dulu. Maaf ya teman-teman. Teknis ya Mas. Iya nih mas, servernya kayak masalah gitu ya. Kayak kita lanjut dulu mungkin ya, karena aku bikin di sendiri. Kalau misalnya ini bisa di join ulang lagi aja. Nanti kita jadwalin sesi baru lagi Mas. Oke. Memang harus fokus diri sebenarnya. Ini servernya nih, kocak juga. Oke, kayak tadi sampai mana ya? Kayak mungkin tadi belum kayak tadi sampai ke bikin musik. Oke. Lanjut mungkin karena audio visualnya. Kalian bisa ya mungkin lanjut ke visualnya gitu. Kayak beneran kayak bukan kayak mungkin ini pakai library JJS, jadi kayak udah disimplify, udah dikompil sama developernya buat semudah mungkin. Jadi kayak ini lumayan terlalu sih kalau misalnya kalian bisa pengen buat ngulik sesuatu gitu, jadi ya sebenarnya gitu aja. Kalau misalnya kayak pengen nge-render box gitu, sederhananya tinggal bikin syntax box render udah cukup gitu loh. Kayak pengen seberapa besar sih kayak ukurannya gitu, pengen kecil, pengen gede banget gitu, bisa gitu. Kayak misalnya gedenya kelihatan. Ya udah sih, sebenarnya kalau buat visual pakai Giver lumayan cepat dan bisa reliable, dan bisa misalnya kayak bikin satu sintaks yang barengan dan bisa kayak bikin reaktif buat si visualnya gitu. Banyak ya gitu. Ya, misalnya pengen bikin bullet gitu, kayak pengen bikin sphere apa bikin bola gitu,
Ya ini juga bisa satu nih kayak menarik juga kayak karena kalau misalnya di shader tuh beneran yang kayak raw banget kayak beneran yang udah kalau misalnya masukin bola terus kayak nggak ada pengen masukin kotak terus ada bola terus pasti ribet gitu loh karena beneran yang mesti dikalkulasi berapa ukuran bolanya terus kayak apa aja yang mesti dimasukin sistemnya gitu-gitu ya kalau di Giber lebih cepat karena udah dihitungin sendiri jadi udah ada udah ada standarnya gitu ya itu kalau misalnya pengen bikin bola yang kayak misalnya ada 5 bola yang terus kayak ukurannya sama terus kayak posisinya beda-beda ya bisa juga nge-translate si posisinya gitu. Terus udah kalau misalnya pengen pakai base pakai time gitu ya bisa banget ini juga bisa buat pakai banyak sebenarnya kayak mungkin kalau misalnya basis rotasinya pakai suara bisa atau enggak kayak mungkin kalau sekarang ini pakai waktu gitu bisa juga sebenarnya ini kalau yang bawahnya ini sama aja cuman kayak dipermudah aja mungkin itu sih sebenarnya kalau sederhananya buat visual mah kayak mungkin lanjut lagi sih kayak ini buat visual kayak, oh ini penggabungan dari tekstur terus kayak lighting dan semacamnya ya kembali lagi karena ini pakai udah dikompil sama si developernya jadi lebih mudah untuk kayak apa ya achieve apa ya, buat achieve sesuatu yang kayak kelihatannya apa ya aku bilang ya mungkin bukan apa ya sebenarnya bukan kayak secara estetik gimana gitu cuman kayak lebih bisa nge-achieve sesuatu yang lebih reliable aja cepet gitu jadi ya base-nya di sini itu bisa seperti ini gitu kalau misalnya pengen. Mas Luis mau nanya Mas? Halo Mas Luis gimana Mas? Sorry kepencet itu maksudnya mau bilang keren gitu. Oh, aman suhu halo Mas Maces aku lanjut dulu kali ya atau boleh aku mau nanya dulu Udah jadi Mas sebenarnya buat oh enggak ya lanjut ya udah mungkin sebenarnya gitu aja sih kayak tinggal mainin tekstur gitu kayak tinggal kayak ini kan lighting gitu nambahin lighting terus kayak dari segi material pengen ada nambah apa gitu banyak banget aku percaya kalian bisa ya beneran sih kayak beneran apa ya kayak dipermudah oleh developer jadi kayak mungkin aku gak bisa bilang kayak ini gampang banget enggak cuman kayak aku yakin ini lebih mudah daripada yang misalnya kayak pakai shader dan semacamnya karena apa ya beda developing aja sih ya. Lanjut lagi kalau misalnya ini kayak nambah ini sebenarnya suka kayak membuat kayak visualnya sendiri kayak kalian pengen nambah warna apa lighting kayak gimana bisa banget terus kayak kita pengen misalnya bikin ambience yang kayak gimana bisa juga banyak sih sebenarnya kayak apa batasannya adalah aku ngerasanya batasannya adalah gimana kita gitu kayak batasannya adalah kita sendiri gitu kayak pengen sampai mana gitu maksudnya pengen sampai mana kayak pengen kita achieve gitu kayak gitu sih oh kayak gitu sih sebenarnya kalau buat visual nggak yang teknis banget gitu karena kalau teknis banget mungkin selanjutnya pasti ada Marcel yang pakai shader juga kayak selanjutnya bisa mungkin Marcel juga bisa kayak bagian kayak secara detail tentang visual oh yakin kayak karena dari visual banyak yang diperhitungkan juga karena apa ya kayak di apa kayak kreatif coding
kayak kreatif coding batasannya cuman kayak kamu mau sampai mana yang ngulik, misalnya kayak ngulik apa yang pengen ini gitu. Terus ya, mungkin lanjut apa ya, sekarang paling showcasing ini aku waktu itu perform di salah satu acara gitu pakai Giber juga, dan sebenarnya ya sederhananya bikin kode-kode sederhana sih buat ngulik. Ada suaranya. Kayaknya ini belum masuk ke server yang tadi ya, atau udah? Beda lagi Mas, tadi kayaknya aku waktu login lagi kayak error gitu. Ya, oke. Ya aku diulang lagi sih. Aku nunjukin doang sih sebenarnya. Kayak kalau buat kodenya bisa aku share atau bisa ntar aku bisa share. Deh. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung ke scan juga ya. Barang aja. Asta mau nanya nih. Ya, gimana Mas Aswa? Ayo. Aku mau nanya dong, kalau Ya dong. misal apa ya? Lucu lagi. Apa namanya? Ketika kita bicara soal sound design misalkan ya kan di mana di Giber atau apapun itu platform live coding kan dia basis sintesis ya. Iya. Basis sintesis. Nah, treatment apa sih yang pengen kamu, kalau kamu sendiri treatment ketika kamu nge-sound design itu capaian apa sih yang pengen kamu kejar ketika mendesain salah satu instrumen atau bebunyian yang pengen kamu hadirkan di satu komposisi? Untuk dari apa ya, kalau pengen apa ya, kayak sebenarnya sederhana sih, kayak kalau aku selalu kayak bukan membandingkan sebenarnya, kayak aku habis dengerin siapa lalu kayak aku pengen achieve gitu, terus kayak disintesisin pakai dalam coding ini gitu. Biasanya gitu sih, nggak yang kayak misalnya aku dengerin suara sin apa terus kayak aku coba buat kayak aku coba bikin di recreate pakai pakai si platform ini gitu. Sebenarnya gitu sih Mas, kayak pengen suara sin kayak apa semacamnya, terus kayak dicoba buat kayak apa ya, pendekatannya buat sampai suaranya semirip mungkin kayak gitu, atau enggak kayak mungkin bisa cari dokumennya gitu sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Itu jadi praktik menarik sih sebenarnya, kayak nge-recreate satu suara tertentu tapi dengan metode cara sendiri gitu untuk itu ya mungkin karena aku buat aku sendiri kayak si live coding platform sendiri jadi alat buat kayak selain jadi apa ya, kayak selain buat ngulik jadi alat buat kayak apa ya, mentransformkan apa yang dalam pikiran aku terus kayak disintesis terus kayak bisa jadi yang tiba-tiba ajaib gitu suara-suaranya, kayak mungkin secara sadar gak sadar terjadi gitu. Jadi itu sih kalau kayak praktis yang aku pakai gitu buat kayak ngedesain suara tertentu terus kayak pengen jadi suara kayak gimana lah sebetulnya selalu gitu. Dan gitu sih untuk beberapa karya aku sebelumnya juga gitu, dari segi komposisi, dari segi apa ya, banyak sih ya gitu Kalau biasanya Mas Firman untuk biasanya untuk nge-present karyanya itu biasanya dalam bentuk seperti apa sih? Atau harus selalu dalam bentuk yang live atau bisa kalau untuk live coding sebenarnya kan live coding sendiri adalah sebuah performance yang terjadi gitu, kayak ya
ya performance bentuknya selalu jadi performance, cuman untuk karya bisa jadi kayak bisa di record gitu, terus ya udah bisa jadi ini bentuk karyaku, kayak iterasi aja. Kayak sebenarnya kayak live coding juga tergantung sama kayak sense kita gitu. Kalau misalnya kita nambahin sintaks gitu, atau kayak kita nambahin parameter, oh ini pengen nambahin ini, selalu terjadi ada dinamisnya gitu. Jadi itu jadi apa ya, hal yang menarik aja sih. Nggak melulu jadi apa ya, sebenarnya nggak melulu di record dan langsung kayak oh ini yang satu, ini dua, kayak mungkin banyak sih. Mas Luis boleh. Apa sih Mas yang bedain live coding sama musik biasa atau visual biasa gitu? Live coding dan musik biasa mungkin maksudnya kayak live coding dan musik kayak performance musik, atau gimana ya Mas Luis? Sorry, maksudnya kayak kenapa kok Mas Rizwan nih kayak milih jalur ini gitu? Spesialnya apa gitu? Bedanya apa sih? Karena kalau buat aku sendiri sebenarnya kayak jujur ini jadi salah satu medium yang apa ya, kayak ketika aku pakai medium ini tuh kayak sama kayak selain apa ya, nambahin kayak kita pengen solving sesuatu nih, misalnya kayak aku pengen suaranya kayak berapa kali ketukan, terus kayak aku mikir gimana ya ini, terus kayak ini sama kayak problem solving aja buat sampai titik itu, kayak ya aku pengen apa, terus kayak buat achieve sampai situ tuh kayak gimana. Sebenarnya basicnya gitu sih. Jadi kayak buat aku sendiri si platform ini tuh kayak bentuk selain secara artistik ya, jadi bentuk gimana cara aku nge-treat karyaku aja sih. Ada keresahan tersendiri atau isu gitu nggak sama yang konvensional lainnya? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kayak nggak ada apa, kayak nggak ada apa ya, maksudnya kayak ya nggak ada sama sekali sebenarnya. Pengen aja gitu kayak nambahin medium yang apa aku ulik buat kayak, mungkin karena ini juga udah dari lama gitu, mungkin aku ngerasa aku juga telat, jadi mungkin ya aku pengen aja buat nambahin wawasan aku tentang ini gitu. Jadi nggak ada tendensi apa sih. Oke. Tidak ada politik yang dimainkan gitu ya Mas. Atau Nggak ada agenda gitu. Udah nggak ada Mas. Kalau dari apa nggak ada sih agenda apa ya sebenarnya, jujur kayak nggak ada sih sebenarnya, kayak pengen share aja sih sebenarnya, kayak ada medium yang kayak mungkin relatif baru gitu. Jadi kayak ini salah satu medium alternatif buat bikin musik elektronik gitu. Jadi mungkin bisa jadi apa ya, kayak trigger buat kayak kita juga developing bareng-bareng gitu, kayak bikin bahasa pemrogramannya kalau bikin kayak gini menarik sih jadi jatuhnya. Mungkin lebih kayak instrumen instrumen di era sekarang aja gitu ya. Iya, bisa instrumennya aja. Beberapa kali juga sebenarnya live coding sudah mulai jadi headline guest ya di beberapa festival musik. Dari agak berisik. Ya mungkin ada udah kayak aku ngerasanya kayak lihat progresnya, udah ada yang kayak di MoMA itu udah performance di MoMA, ada di Expressway, apalagi kalau di arts teknologi sekarang juga udah pada banyak. Jadi kayak aku ngerasanya aku punya misalnya medium ini ya ketinggalan lagi gitu. Kayak aku bukan kayak apa, bukan kayak wah ini masih sih ketinggalan lagi gitu, kayak aku bukan kayak gitu, cuman kayak ini ada yang emerge gitu, ada platform yang emerge, terus kayak kita nggak apa kayak adaptasi di wilayah, bukan di sekitar kita, dan kayak jadi alternatif buat bikin suatu itu kayak sayang aja sih. Jadi opportunity juga buat orang-orang ketemu banyak orang, terus kayak aku juga bersyukur aku bisa ketemu sound artist, terus kayak sound engineer, dan misalnya dalam lingkup
kreatif coding ini gitu. Jadi kayak banyak ketemu orang, bisa ngobrol banyak sama orang dan cerita banyak hal tentang bahkan waktu itu kayak aku cerita misalnya waktu isu Ukraina juga kayak aku juga jadi ya satu developernya juga curhat-curhatan juga dan jadi banyak ketemu orang menarik sih overseas buat ya ngobrol banyak hal itu nggak cuman di wilayah yang ini. Kalau jadi sejauh ini sebenarnya performance live coder itu masih dalam bentuk performatif ya maksudnya mas. Maksudnya untuk kalau kayak commission untuk project tertentu misalnya harus mengadakan visual tertentu untuk di misalnya ada apa ya bang kafe gitu misalnya minta ada visual gitu sebenarnya pernah ada nggak sih project-project kayak gitu maksudnya penasaran juga sih untuk project-project belum tahu sih kayak aku jujur belum masuk ya belum ada yang sampai itu gitu kayak buat commission apalagi konteksnya live coding kayak ya, bahkan misalnya yang menginisiasi juga anak-anak aja gitu. Jadi jarang banget. Kayak belum mungkin. Ya. Dan, udah mungkin ada pertanyaan lain teman-teman yang lain. Sebenarnya kita udah di ujung acara sih. Ujung acara. Ada? Tidak ada? Oke. Mungkin kita belum mengakhiri sesi hari ini. Mungkin kita foto dulu kali ya. Boleh pada teman-teman buat open cam sebelum kita tutup. Tiga, dua, satu. 3, 2, 1. Ya. Oke, tinggal lagi. Oke, thank you Mas Firman, Mas Aska, teman-teman yang udah hadir. Sesi hari ini seru banget. Nanti mungkin workshopnya bisa kita jadwalin lagi Mas, yang nanti lebih in-depth lagi. Ya, mungkin langsung sama Marcel juga sekalian. Sama Marcel juga bisa digabungin lagi. Seru banget tadi. Thank you banget semuanya. Terima kasih banyak. Thank you.